cukup dengan keyakinan, Pak. Kenapa orang hidup perlu keyakinan? Dan keyakinan itu membawa orang hidup bisa nyaman, karena yakin. Kalau nggak punya yakin, nggak bakalan aman. Mana Bapak bisa duduk dengan santai di tukang cukur kalau Bapak nggak punya keyakinan bahwa tukang cukur bukan menggorok leher Bapak. Cukurnya dipotong, kita masih dikredong, tangan kita masih begini Pak. Dia buka lacinya, pas dia buka depan kita laci ini dibuka, berjejer itu pisau banyak banget situ. Diambil yang paling tajam, mukanya depan kita lagi tuh pisau, depan kita. Digosok pakai kulit di depan kita, om serangkap. Kita diem aja begini tuh. Padahal satu langkah salah Pak, atau dia sengaja dendam di musuh gua mati. Putus Pak leher kita, pisaunya tajam enak. Tapi kita santai sampai meremelek. Kenapa berani begitu? Karena kita punya keyakinan itu tukang cukur bukan menggorek leher kita, bukan. Dia lagi mempersiapkan alat untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang ada di pinggir-pinggir rambut kita. Karena keyakinan itulah kita tenang gitu. Nyaman betul Pak. Padahal pisau depan leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qa'idin al-qa'idin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, terkhusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Zainal Abidin, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Umar Hasan MA, Habib Umar bin Yunus Lebarul Khair, Kiai Haji Zainuddin Ilyas, Kiai Haji Muhsin Bajid, Ustaz Said Faharuddin, Ustaz Arman Saidi, Ustaz Haji Margani, Kiai Haji Syahbadi Marfahadi dan keluarga besar Yayasan Nurul Quran, seluruh jemaah dan seluruh rekan-rekan pengurus NU yang ada di wilayah Jatiluhur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya nyampe juga tadi, hampir-hampir nggak nyampe, baru masuk tol, tak mobil saya jebol. Alhamdulillah diakal-akalin bisa dicopot selanjut perjalanan. Dan acara ini acaranya Romeo Aul Haji Gabungan 3 tuh sama orang yang begitu terus lagi juga gabung aja mirip dia kan tahu kan kita banyak judul yang rumah banyak dalil. Jadi kalau orang bilang apa aja minta dalil, ya kalau dia ngaji sama kiai semua dalilnya banyak. Mungkin nggak ngaji sama kita, ngaji sama berusaha mau dalilnya pakai untuk $10 doang. Jadi pentingnya kita melayaninya gitu. Kalau kiai anda sendiri alasan dalil model mana yang mau ketemu sebenarnya gitu. Asal mau ngaji. Dan kita semua ini sebenarnya tujuan kita satu, kita ingin sampai kepada Allah, kembali ke Allah dalam keadaan benar-benar beriman dan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Yang sudah meninggal dunia kita doakan senantiasa, kita harapkan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Kita yang masih hidup bisa menjalani hidup dengan baik,
berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi hamba Allah, dan itu tidak mudah. Ada banyak halangan rintangan yang kita hadapi untuk bisa menjadi hamba Allah. Ngaji subuh ini bukan perkara gampang, sembahyang subuh aja susah. Alhamdulillah ini mah rada banyak. Penjarang yang begini jarang-jarang maksudnya yang ramai di lapangan bola, pada lain di jalanan tadi kayak emak-emak boleh cari gaul, lakinya sarapan di mana ya udah tahu, mungkin lari itu olahraga. Yang penting itu yaitu bagaimana kita jalani hidup dengan baik, kemudian diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya. Karena kita mesti sungguh-sungguh, bukan sekedar mengaku sebagai hamba Allah. Beriman itu juga gak cukup hanya sekedar mengaku saja. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa Allah akan biarkan dia begitu saja untuk masuk dalam surga hanya dengan mengatakan bahwa kami orang beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang yang ada sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga Allah benar-benar mengetahui, kalau kita nyanyi tafsirnya ilmu zahuri secara faktual, Allah mengetahui secara nyata tak terbantahkan oleh pelakunya sendiri siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta dalam iman. Alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, sehingga Allah benar-benar tahu secara faktual siapa yang benar beriman dan siapa yang dusta. Diuji kita. Ujian itu kata ulama ada 3. Pertama, bil ma'murat, dengan berbagai macam bentuk perintah-perintah agama, untuk dilihat sejauh mana keimanan kita itu kita buktikan dengan kepatuhan dari perintah yang ringan sampai yang berat sekalipun. Yang kedua, bil manhiyat, diuji kita dengan larangan-larangan terhadap perkara-perkara yang kita suka, sejauh mana kita lebih memilih Allah ketimbang kita memilih atau berpihak kepada nafsu kita. Dan yang ketiga, bil baliyat, dengan berbagai macam ujian-ujian hidup, musibah, penyakit, bencana, kefakiran, dan segala macam. Allah mau tahu siapa yang sabar, siapa yang bersandar hanya kepadanya, dan siapa yang sebenarnya tidak bersandar kepadanya. Diuji orang yang lulus itu baru nanti akan benar-benar diakui sebagai hamba Allah. Ini kita hamba Allah bukan ini? Coba kita hamba Allah bukan ini? Kata siapa? Karena kita melulu ngaku dewek aja bisa benar kita hamba Allah. Yang jelas-jelas disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai hambanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj nih, namanya nyerempet aja udah jadi cepat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang spektakuler yang tidak pernah ada tandingan dalam kehidupan manusia di zaman manapun sampai kiamat nanti. Peristiwa Isra Mi'raj yang hanya terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Dalam peristiwa itu Nabi kita disebut dirinya dengan sebutan hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Hamba yang dimaksud di situ adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah tidak sebut pangkat nabinya, padahal beliau adalah khatamun nabiyyin. Allah nggak bilang subhanalladzi asra bi nabiyhi, dan tidak disebut pangkat rasulnya. Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul.
subhanalladzi asra bi rasulih, dan tidak disebut namanya, yang namanya adalah mengandung makna pujian yang layak dan paling pantas mendapatkan pujian, yang terpuji. Allah tidak bilang subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah bilang subhanalladzi asra bi abdihi. Bapak Kiai Zainal tadi sudah sebut merujuk kepada kalamnya Syekh Muhammad Al-Maliki. Itu ketika menyebutkan makna bi abdihi itu dalam salah satu tulisan beliau, Syekh Muhammad Al-Maliki katakan, kenapa di situ Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad, seorang yang terpuji? Allah tidak sebut bi rasulihi, rasulnya. Allah tidak sebut bi nabiyihi, pangkat kenabiannya, tapi disebut abdulnya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang telah mencapai pangkat penghambaan yang tertinggi dan paling sempurna. Dan sesungguhnya kedudukan manusia yang paling tinggi di hadapan Allah bukanlah raja, bukanlah panglima, bukanlah konglomerat, bukanlah sarjana, tapi yang paling tinggi di hadapan Allah adalah manusia yang berhasil menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Itulah kedudukan tertinggi manusia, yang paling tinggi. Kalau gelar akademik paling ada, kalau yang namanya doktor gitu Pak, S3 kan, atau kalau dia sudah punya karya banyak dan pengabdiannya lama diberi gelar profesor begitu. Tapi dalam hal kemanusiaan, posisi manusia tertinggi adalah hamba Allah. Yang hamba itu adalah benar-benar memposisikan dirinya sebagai hamba, tidak pernah mencari tandingan dalam hal bertuhan, apalagi menempatkan dirinya sebagai tandingan Tuhan. Orang yang pernah menempatkan dirinya sebagai tandingan Tuhan, tandingan Allah, Namrud dan Fir'aun, Allah binasakan secara langsung. Raja pada Hawa, Fir'aun itu raja. Kalau bicara dinasti Ramses memang bertahap dan banyak penguasanya. Yang nyata ketika berhadapan dengan Nabi Musa adalah salah satu raja dari dinasti Ramses, yang sebutan di sana Fir'aun atau orang yang menyebut Faraoina. Namanya sih bukan Fir'aun Pak, udah kandung pelanjur aja kita nyebutnya Fir'aun gitu. Padahal namanya kok bukan Fir'aun, bukan. Fir'aun itu nama dinasti. Itu saking zalimnya dia mengaku ana rabbukumul a'lam, aku adalah Tuhan, Tuhanmu yang maha tinggi. Begitunya. Apa yang terjadi kemudian? Allah hancurkan dengan begitu mudahnya. Tanpa Allah perintah Nabi Musa menyusun kekuatan pasukan untuk melawan Fir'aun. Nah, dengan mudah sekali. Dan Allah tunjukkan dihancurkannya Fir'aun itu di mana? Allah hancurkan Fir'aun di tempat di mana Nabi Musa diselamatkan dari kematian. Kan dia ngejar Nabi Musa dan umatnya kan? Nabi Musa sudah menjanjikan kepada umatnya, siapapun yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaranku, maka aku selamatkan Bani Israel dari penindasan dinasti Ramses ini. Ratusan tahun yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisa'akum, dihinakan sedemikian rupa Bani Israel. Tapi Nabi Musa katakan, akan aku selamatkan kalian asal kalian ikut kepada ajaranku. Ternyata Nabi Musa membawa Bani Israel itu pada gerbang keselamatan. Hanya sayangnya ketika dikejar oleh Fir'aun, buntu itu jalan, ketemu yang namanya lautan. Ketika sampai di pinggir lautan, apa yang terjadi kemudian? Umatnya menggugat dan mempertanyakan, mana janjimu bahwa kau akan bawa kami pada keselamatan? Hari ini kita dikejar oleh Fir'aun, di depan kita ada laut. Kalau kita maju berarti kita mencari mati. Kita berdiam di sini berarti nunggu mati. Kita balik ke belakang berarti marani mati. Paham nggak kalimatnya Pak?
dikejar dengan segala kekuatan pasukannya itu. Fir'aun sendiri yang memimpin pasukan itu. Di saat semacam itu Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, idrib bi'asakal bahr, pukullah tongkatmu itu ke laut. Dipukul oleh Nabi Musa itu tongkatnya. Nggak ada yang masuk akal, Pak. Kalau hari ini kita merasa lemah, kaum muslimin menghadapi kejayaan Amerika dengan segala sekutunya dan kemampuan teknologi militernya yang tak tertandingi, Cina dengan segala kemampuan teknologinya yang sulit untuk kita tandingi. Gak usah kesan sampai kayak begitu, kecil urusannya. Udah pernah terjadi dulu, hanya bentuknya saja yang berbeda. Cukup Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, pukul tongkatmu ke laut. Dipukul oleh Nabi Musa. Begitu dipukul, fanfalaqa fakana kullu firqin qattawil azim, maka terbelahlah lautan itu bagaikan tembok yang sangat kokoh membentengi jalur penyeberangan itu. Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman di jalan kematian. Di jalan kematian Allah buka jalan kehidupan. Dengan mudah Allah selamatkan Nabi Musa dan umat untuk menyeberang ke ujung sana. Fir'aun dengan segala kesombongan dan kekuatannya pada masa itu sangat yakin akan mampu menumpas Nabi Musa dan umatnya. Tapi di tempat yang sama, di jalan kehidupan, Allah hancurkan Nabi Musa, Allah hancurkan Fir'aun dan pasukan. Itu di jalan keselamatan. Tadinya jalan kematian itu, Pak, Allah robah menjadi jalan kehidupan, dan jalan kehidupan dirobah oleh Allah menjadi jalan kematian. Buat siapa? Buat hamba Allah. Jalan kematian bisa menjadi jalan kehidupan. Tapi buat musuh-musuh Allah, jalan kehidupan merupakan jalan kematian. Itu cerita Quran, bukan penghantar tidur. Itu buat keimanan kita. Begitu kalau orang sudah menghamba kepada Allah, nusrah Allah bakal turun. Kalau kita sudah benar-benar bisa mengkonsisten diri sebagai hamba, itu yang susahnya di situ pada akhirnya. Ya, tergantung kualitas iman kita masing-masing. Dan sejatinya orang beriman tidak kesan dengan kekuatan-kekuatan dunia. Karena itu sudah pernah mendapatkan cerita-cerita masa lalu, kehebatan orang-orang terdahulu. Ya berhubung memang kita suka lewat-lewat aja tuh cerita-cerita kayak gitu kan biasa-biasa aja, nggak ada kesan sama sekali. Nabi Musa sama Fir'aun tuh gitu aja. Coba bayangin, yang disuruh Nabi Musa suruh pukul tongkatnya ke laut, Nabi Musa menurut aja. Kalau begini malah bingungan suruh mukul laut. Coba deh lagi kayak kita begini. Lepakan selamat pukul tuh tongkat tuh. Laut lu gepak itu pakai tongkat itu. Nanya yang begini mah, nggak langsung mukul, pasti nanya mengapa Tuhan. Ya kayak tadi. Jadi orang udah yang saya nggak pakai nanya lagi, suruh sujud Pak. Tuh hamba Allah, pada hati kepala kita ini paling terhormat kan kepala. Sadar nggak sadar Pak, ini kepala ini kehormatan kita. Makanya kita ini, ya kalau kepala kita disentuh orang itu marah kita itu, bukan kehormatan. Tuh ibu-ibu tuh, kalau kepalanya ditoyor sama lakinya, seot tahu, pasti seot. Kalau dibelai, tenang. Padahal sama-sama disentuh, cuma modelnya doang beda. Kalau dibelai kan dari atas ke bawah, kalau toyor dari samping ke samping, itu doang bedanya. Kalau sama-sama sentuhan, betul kan? Bedanya itu doang. Kalau dibelai dari atas ke bawah, kalau toyor samping, itu maknanya beda. Itu kalah, terhormatnya di kepala, nggak mau ikut begitu ya. Kita Pak, kalau diinjak kaki kita sama orang, mungkin kita dengan mudah memaafkan. Tapi kalau kepala kita diinjak sama kaki orang, ini saya datang walaupun saya nggak tahu di kampung ini, jadi umur saya baru ini 2 kali injak kampung ini. Kalau ada yang berani injak kepala saya nggak akan buru-buru pulang. Saya pengen tahu dia punya ilmu apa. Betul Pak? Kenapa taruhnya kehormatan saya kan? Betul. Ini kepala.
Ngerawatnya juga nggak mudah, yang namanya kepala. Badan kita pakai sabun selesai, kita tepel pakai anduk. Tapi dari namanya kepala nggak sesederhana itu. Rambutnya mesti disampo, sampo aja nggak cukup, harus pakai hair tonic supaya subur. Nggak cukup cuma itu, mesti dipakein grill cream, beris. Orang dulu tancok itu. Jadi kalau nyisir dari jam 6 apa jam 6 sore masih aku aja itu. Klinis. Itu baru rambut Pak, udah 3 itu bahannya itu. Muka apalagi ada scrap segala macam. Ada yang pakai murah, udah badan sama muka sama. Yang model saya kalau mantu udah nanti muka sama badan sama, udah sabunnya gitu juga. Perempuan nggak sesederhana itu Pak, itu muka itu gitu Pak. Ya. Dia kalau mau kondangan membesan emang sederhana, 5 lapis Pak. 5 lapis, Bapak nggak perhatiin Pak, 5 lapis. Dari mulai bedak pembersih, bedak pelembab, bedak dasar, bedak utama, yang terakhir blush on, 5 kan? Itu baru muka, ini lain lagi. Miskin. Ada yang nekat dikerok, juga anti, jalurnya dirobak. Makanya mau perempuan yang macam-macam Pak. Jangankan kita tiba lakinya, Tuhan yang jelawan. Ini kan alis kan begini, mutarnya ke bawah. Kalau dipikirin hikmahnya kan dalam, ini sampai diputar ke bawah. Ini semacam talang air. Jadi kalau pendidikan kita gobios, dia nanti ngalir lewat sini. Jadi mata selamat, perih itu kalau jatuhnya ke mata. Kalau bikin talang, tuh. Sama dia dikerok. Talangnya diputar ke atas dulu. Sama. Terus dari situ turun di sini. Tuh. 6 warna ini Pak. Ada kecil tuh lumayan. Ada kuasa kecil, itu memerlukan keahlian. Enggak asal coret-coret itu Pak, perpaduan warna 6 warna di tempat yang sangat sempit tuh. Cuman perempuan ini bisa. Cuma perempuan yang bisa, kita nggak bakalan telaten. Makanya kalau ini jangan terburu-buru Pak, mungkin kita biar takut salah pewarnaannya nggak sih? Turun dikit tuh, nih sini nih, eyeliner. Makanya dari duduk sampai berdiri, nggak puas tuh duduk pun, sampai berdiri. Sampai dia turun ke bawah bibirnya 3 lapis Pak. Orang nggak tahu, belum selapis doang tahu. Masya Allah, tuh muka terhormat dari sononya, mahal biaya perawatannya. Tapi ketika kita menghadap Allah, ketika Allah perintah kita sebagai orang beriman, kita nurut kepada Allah tanpa kita perhitungkan lagi itu kehormatan dan mahalnya perawatan demi meraih ridhonya Allah, demi mengharapkan kita diakui sebagai hambanya Allah. Kita rela letakkan kepala kita di tempat yang paling rendah. Saat kita sholat, puncak sholat adalah sujud. Sujud itu meletakkan kepala di tempat yang paling rendah di muka bumi, sejajar dengan kaki kita. Yang tadi kalau kaki ini kan ada kepala, ngamuk Pak kita. Tapi untuk Allah kita rela letakkan kepala kita yang besar dan cenderung sombong ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Sebagai hamba Allah kita tunduk, letakkan kepala kita di tempat yang paling bawah. Itu Allah mau dari kita dalam sikap hidup kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar sujud fisik, zahiran wa batinan. Syukur ya. Ya. Syukur menurut kita ya. Ya, itu kita lagi.
biasa. Kita yakin kepada Allah, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha sayang. Seberat apapun ujian hidup yang kita alami, sesulit apapun hidup yang kita lakoni, tidak akan pernah kita mengeluh. Karena kita yakin Tuhan kita tidak jahat. Kita yakin Allah itu tidaklah pernah zalim kepada hambanya. Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, kita yakin Allah itu sayang sama kita. Allah hanya ingin merasakan kepada kita sesuatu yang bisa membuat kita semakin nikmat mendapatkan sesuatu yang kecil sekalipun lewat ujian. Orang beriman makanya yakin betul. Maka dia kan tunduk terus, nggak peduli fakiran al-ghaniyan, mau fakir mau kaya, tunduknya sama Allah nggak berkurang. Mau berjaya, mau jadi orang yang kalah sekalipun, nggak akan pernah kecil hati dia. Terus saja dia iktimat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dianggap sebagai sebuah nikmat. Di balik nikmat ada ujiannya. Kekalahan pun dianggap sebagai ujian. Yang di balik kekalahan itu ada nikmatnya. Cuman kita aja kadang-kadang anggap nikmat tuh kalau lagi dari makmur ditangkap nikmat semua. Kalau lagi kaya nikmat, lagi sehat nikmat, besok sakit ya Tuhan kagak sayang sama gua. Dikasih susah aja ngomong mulu, kan gua udah ngaji mulu, udah sembahyang mulu, tapi hidup masih begini aja. Tuhan maunya apa sih ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ila Allahi turja'un. Pada kita semua manusia akan mengalami mati, dan kami timpakan kepada kamu, kepada manusia itu keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Cuman kita nganggapnya ujian itu kalau musibah. Padahal orang kaya itu dikasih harta berlebih, orang yang punya pangkat dikasih itu naik pangkat kedudukannya, orang namanya sudah semakin melambung dan terhormat. Orang nggak merasa kalau itu ujian. Padahal ayatnya sudah dibilang oleh Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini karena kita belum berhasil mengambil posisi kita sebagai hamba Allah, di mana kita benar-benar berhadapan dengan kehendak Allah. Kita nggak bisa lagi nolak. Kita hanya diminta untuk menerima itu dengan penuh kepasrahan, inqiyad, tunduk patuh kepada Allah. Sama hidup dan kematian itu, tapi kita punya kewenangan apa juga? Cuman kita aja sebab sombong merasa mampu Pak. Padahal kita hidup ini dari air mani yang tidak sama sekali diperhitungkan itu. Awal hudud bahwa akhir hujifah. Kita lahir dari air mani yang begitu. Ya begitu tuh, sudah air mani itu begitu. Siapa yang mau pengen air mani juga kan begitu. Wa akhir hujifah, ujungnya kita akan jadi bangkai. Cuma di tengah-tengah itu sombongnya nggak ketahan. Yang menjadi penentang Allah yang nggak pernah ada hentinya tuh orang-orang model begitu. Ada saja dalam tiap zaman. Dan kita nggak masuknya itu Pak. Kita pengen jadi hamba Allah. Itu tadi makanya nggak mudah. Mesti dipahami betul keadaannya, situasinya, kondisinya, ajarannya. Mampu menarik garis hikmah yang bisa kita temukan dalam setiap dinamika kehidupan kita. Dan yang model begitu hanya orang-orang yang yakin, hanya orang-orang yang benar-benar yang dicita-citakan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ketaatan kita masih tergantung keadaan, kalau lagi makmur ngaji lagi, kalau lagi susah ngambek, ada nggak gitu? Itu masih ayang-ayangan namanya. Ada yang kalau lagi susah pokoknya dekat banget sama Tuhan, kalau lagi kaya jauh ada memang begitu kan tua. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada di antara
manusia yang tunduknya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah di tepian. Baik asobahu khairun itma'anna. Kalau yang dia dapat tuh dengan baik, dia tenangnya dari situ. Wa in asabatu syarrun inqalaba ala wajhihi. Kalau dapat aja kagak enak dikit, balik badan aja udah. Gua badan aja kalau cuma ngaji nggak kaya gua beli. Gua ngaji masih begini juga. Ada begitu. Ada kalau lagi susah dekat sama Tuhan ada. Kalau lagi bangkrut itu namanya. Megang tasbih mulu. Usaha lagi macet, bolak-balik masjid mulu. Datang nyari kiai, silaturahmi di rumah kiai kita didoain. Kalau susah. Janji sama kiai kita kalau saya sukses kiai, pokoknya tenang kiai. Apa yang kiai mau? Mobil Alphard saya kirim. Wow itu sebenarnya sukses. Poro-poro Alphard orang itu nggak kelihatan mana tahu. Tasbihnya baru putus. Nah, itu masih berpengaruh dengan keadaan. Nah keadaan kita yang terbaik itu di mana? Kalau kita kaji lebih mendalam lagi, kita akan ketemu pada satu kemaknaan. Ukuran standar kita adalah ketika kita berada pada posisi hamba yang paling ideal. Itu kalau dihikam kita ketika membahas tentang makom tajrid dan makom kasab, kan standar rujukannya adalah pada posisi mana kita berada, pada posisi apa kita berada dekat dengan Tuhan. Itulah posisi yang Allah berikan buat kita. Makanya kalau kita lagi susah romannya akrabah sama Allah, udah jangan minta kaya. Ini uratnya langsung saya begini. Jadi dia mah kalau lagi kaya lupa sama ibadah, mendingan susah. Coba dah rasain di dalam kondisi apa kita itu bisa dekat dengan Allah. Itu posisi terbaik kita sebenarnya. Bukan jadi orang kaya itu terbaik, bukan. Berapa banyak apa orang yang tadinya ahli ibadah begitu kaya lupa ibadah, ada nggak? Oh banyak. Itu yang namanya korun, yang orang sembarangan. Pak korun itu sepupunya Nabi Musa. Doyan ibadah dia, tapi begitu kaya dimenangkan. Kalau waktu belum berpuasa kita dekat dengan Allah, sudah itu posisi kita yang terbaik. Dalam kitab Fathul Qadir itu ada 4 karakter manusia disebutkan. Wa minan nas man la yasluhu illa ghina. Ada di antara manusia orang yang enggak bagus bagi dia kecuali kaya. Fa in afqartuhu la afsada dzalika dinahu. Kalau aku fakirkan dia maka kefakiran merusak agamanya. Ada yang begitu. Nah, ada di antara manusia yang tidak patut bagi dia kecuali kefakiran. Kalau aku kayain, kekayaan merusak agamanya. Kenali makanya diri kita posisi apa, di mana posisi kita bisa menjadi hamba Allah. Posisi itu kita pertahankan. Jadi bukan masalah hartanya, pangkatnya atau materinya, tapi posisi penghambaannya yang kita pertahankan. Karena ujungnya kita wa ilaina turja'un, ujung-ujungnya siapapun kamu dengan ini dinamika hidupnya model manapun, ujungnya kamu akan kembali kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah untuk dimintakan pertanggungjawaban. Nih kalau kita ngomongnya sudah meninggal Paul ini, orang-orang sudah meninggalkan kita. Itu kalau kita ini kan kemarin saya masih ada yang nanya, hari ini masih nanya aja, nikmat kubur ada nggak? Sikes kubur hari ini ngaji masih nanya gituan mulu, sama-sama kagak belum ngalamin kata saya. Nanya gituan mulu. Kalau saya yakin ada, orang doanya juga ada, kalau doanya nggak ada lagi, doanya ada. Orang-orang iseng banget kalau ngaji. Kita memang dari bilangin, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih. Kan kita ada nikmat kubur juga kan, percaya nggak Pak? Nikmat kubur udah pakai dibahas-bahas. Buktinya mana? Pakai buktinya mana? Lu mati, kalau buktinya ada, lu bilang gua kalau gitu. Mau sama-sama kita berkenalan. Kata dia,
belum bisa ditebaki sebuah kebenaran mutlak, sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Kata ente, karena itu terlalu mendewakan akal, seolah-olah akal yang paling pinter. Ini hari ini banyak model kayak gitu Pak, sedang pertembaran tuh di medsos, di TikTok tuh, lagi pada kampanye kayak gitu. Itu udah ratusan tahun yang lalu udah lewat Pak, udah patah logika mereka, muncul lagi sekarang. Orang-orang yang merasa pengetahuan itu segala-galanya, akal itu segala-galanya, dulu udah patah itu udah dipatahin semua. Sekarang muncul lagi. Saya udah ngingetin aja. Nih, mereka cuma dua. Ada yang mendapatkan rawduh min riyadil jinnah, ada hufrah min bufarid. Dan itu semua tergantung amal jadi itu. Sayangnya kesadaran itu kalau berdasarkan kaulnya Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan an-nasun yamut fa idza matu intabahu. Manusia ini kalau lagi hidup begini nih, itu persis seperti orang lagi tidur. Entar udah mati baru sadar beneran. Cuman saya kalau udah mati udah gak bisa balik. Ini masalahnya, jangan sampai terlambat. Tapi insya Allah yang begini, insya Allah ini udah sadar semuanya begini kayaknya. Ya ashabul majalis ini udah calon-calon penghuni surga semua udah yakin ya ini calon penghuni surga semua. Calon. Kalau kita bisa pertahankan dan Allah perkenakan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amal ibadah kita terima, dosa kita diampuni. Allah akan kumpulkan sama orang-orang yang soleh. Itu kan kita tadi, makanya kalau pengen dikumpul sama orang-orang baik, orang soleh, di dunia pun kudu ngumpul sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena dinamikanya itu Pak, salah aja bergaul rusak kita. Yang otaknya miring-miring dikit. Aku mau ngaji mau subuh pakai ngaji kue saya buka subuh lah banyak tidur ngaji dapat apa ngaji subuh. Orang yang belum ngerasain lazzatul ta'allum, lazzatul ibadah, gak ngerasa. Yang dia rasa tuh enak tuh kok ben hamburger itu dia rasa enak tuh begaresan awal di mana aja ada gitu. Wisata ya, menikmati tadabbur alam apa sembahyang kagak ada begitu orangnya enggak laguan tadabbur alam naik gunung tinggi bang kayak dong sampai di atas turun aja lagi ke masjid no surganya Allah robohnya Allah nih masjid dan akan dapat jaminan nanti di hari kiamat yaumal la zilla illa zilluh. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bukan mu'allaqun bil jibal tapi mu'allaqun bil masajid. Panjang Pak, bahas ini Pak. Kalau saya tambahin lagi panjang lagi dan ya intinya sih yang sudah meninggal kita doakan semua Allah mulia dosa mereka. Allah terima amal ibadah mereka. Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Kita yang masih hidup ini bagaimana cara menjalani hidup. Imam Ghazali bilang memang penghalang itu berat. Ada 4 tuh dalam kitab Minhajul Abidin. 4 penghalang kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. 1, dunia ini. Daya tarik dunia ini mengelabui orang. Treknya itu luar biasa, tipu dayanya luar biasa. Sampai Allah ingatkan kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Kalian orang-orang beriman gak usah tertipu terpedaya dengan kemudahan hidup yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir itu. Itu hanya sekedar mata'ud dunia, sedangkan dunia yang sebentar dan sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Tapi tempat kembali mereka nanti neraka. Sedangkan orang-orang yang bertakwa Allah sudah siapkan surga. Tinggal pilih aja yang kita mau cari, kesenangan dunia yang sesaat atau kita mendapatkan surga yang abadi. Pilihan itu. Tapi daya tariknya tidak semudah lagi ngomong begini. Lagi ngomong begini, ngomong gampang yang dengerin ngomong nabut aja. Tapi di luar majelis ini kita ngomong hal-hal haram Pak, kita konsep.
ngaji ya. Ibu-ibu kalau sudah dikasih aman lakinya suruh ngipu uang 200.000. Nah itu di kantong orang tebel juga, ini mah duit setan. Kata bininya, alah setan kayak gendruwo kayak dunia. Peduli, gitu ya. Dunia Pak, dasar. Semua tuh terpenjara di dunia. Makanya orang yang pikir dan kerjaannya ya dunia, dia akan dibikin repot. Tapi kita rubah hidup, orientasi kita ubah. Yang kita mau tuju bukan lagi dunia yang sesaat ini, tapi kebahagiaan yang abadi. Dan itu hanya bisa dari dengan kehambaan. Itu kalau tidak ngaji kisah nasohil ibadahnya itu Pak. Jadi saya dengan sampaikan mulai kemarin di mana-mana. Yang mankanat niyatuhud dunia, atau dalam riwayat lain mankana hammuhud dunia. Siapa orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, maka dia akan dapat 3 hal yang merugikan dia. Pertama, farraqallahu amroh, akan dibikin acak-acakan semua urusan. Gak akan pernah ada beresnya. Dia pikir hidup ini tak urus beres-beres. Ada yang bilang tak aja udah pensiun baru ibadah, tak aja udah pensiun baru ngaji, baru nyampe pensiun. Gak ada beresnya itu Pak, kalau belum mati dulu udah beres dunianya. Tapi kalau waktu di dunia hidupnya kagak beres, belum bikin kagak beres, udah urusannya bikin acak-acakan, akan repot terus, nggak akan ada habisnya. Yang kedua, wajah al-faqru baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran nempel di biji matanya. Hidupnya dibayang-bayangi oleh kefakiran, takut susah, takut lapar, takut menderita, semua serba takut. Sampai yang kaya sakit, takut susah, pelit. Orang kaya kalau pada pelit nggak, memang nggak ada takut susah. Ada yang lagi yang lebih ironis, orang susah kayak takut susah. Padahal dari masih lahir sekarang biasa susah. Nah, kayak takut susah. Itu orang yang pikir dunia, selalu dibayang-bayang oleh kefakiran. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia gak akan datang sama dia kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, digariskan oleh Allah. Nggak ada yang namanya reward, nggak ada yang namanya rezeki tambahan, nggak ada yang namanya rizkun maulun, nggak ada. Pokoknya segitu-gitunya yang Allah jatah, segitunya yang bakal dia dapat. Dia mau lari naik ke puncak gunung, dia mau nyilam ke 7 lautan, nggak bakalan tambah. Segitu-gitu aja udah. Tapi waman kanat hammul akhirah, siapa orang waman kanat niyatul akhirah, orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, jama'allahu amr, Allah akan bikin remuk dia punya urusan. Kalau dia punya masalah, Allah akan tolong dia. Kalau dia punya persoalan, Allah akan bantu dia. Kalau dia berjuang, Allah akan berikan kemenangan kepada dia. Jama'allahu amr. Yang kedua, wajah lagi nahu fi qalbi, Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Itu yang paling mahal. Walaupun susah, dia tidak pernah merasa susah. Hatinya penuh dengan yakin. Kalau dia dapat susah sekalipun, dia bisa sabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bisa syukur. Dia bisa menikmati hidup. Yang ketiga, wa'atat dunya wa hiya rahim. Dunia kalau datang kepada dia, itu datangnya maksa. Yang ada aja belum ambil, sudah datang lagi dunia yang baru. Kan itu namanya nama. Saya amplop mau nih Pak. Ada yang saya belum pakai sekarang. Sombong bener nih. Sombong bener. Duitnya asli, bukan amplopnya, duitnya. Ada yang saya belum pakai. Udah berapa bulan yang lalu sekarang enggak ada yang saya pakai. Semalam udah dapat lagi. Minta pulang ini bentar lagi dapat. Kebiasaannya begitu. Kebiasaan. Sampai kiai usaha-usaha dari kampung tuh Pak. Rezekinya emang nggak terduga bin haitsu la yahtasib. Yang ini baru malam 3. Nyong udah pakai lagi aja kan kamu gitu. Allah udah ngurus rezeki, masya Allah Pak.
di situ, di sini repot lagi masak, padahal panggil lagi masak makanan bapak. Mau 40, bapak lewat situ. Yang dimasak makanan bapak itu kan itu layak kasih. Oh luar biasa kok. Percaya nggak? Yakin nggak? Udah percaya, udah yakin. Ikuti jalan orang-orang yang yakin dan tidak sampai kepada titik penambahan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.